Halo sobat petani modernis dimanapun anda berada. Ini adalah proyek pemasangan jaring-jaring ya. Belum ada istilah yang pasti sebenarnya jaring-jaring ini apa, tapi bisa kita bilang adalah jaring laba-laba untuk mengumpulkan ataupun mengarahkan pohon markisa. Ya, karena kalau kita tahu markisa ini dulunya dibudidayakan, enggak dibudidayakan sih, tumbuh liar biasanya di kawasan-kawasan sungai ya. Nah, jadi sekarang ini di Gayo ya, khususnya di Kecamatan Permata. Kecamatan Permata itu dia menggunakan sistem udah mulai diarahkan. Nantinya ketika proses lanjutannya adalah seperti ini ya. Kalau ini punya tetangga sih sebenarnya, punya C ya. Punya C. Ini nanti buahnya nanti seperti ini. Nah, nanti buahnya itu nanti seperti itu. Dan memang belum panen ya, kemungkinan sekitar 1 bulan lagi lah kita panen. Ini kalau kita lihat misalnya ke arah dalam sana, itu buah semua, dipenuhi oleh buah. Dan ini sudah diarahkan sebenarnya. Ini sudah diarahkan, dan sudah hampir ini perkiraan ini sekitar sudah hampir jalan 2 tahun ini proyek ini ya. Dan ini adalah proyek berikutnya ya. Dan proyek berikutnya ini memang sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan ini menggunakan tali ya, yang kemudian dijaring begitu, dilipat-lipat. Dan ini sampai ke sana nih ya. Ini ada rak ya, kalau bahasa Gayanya rak. Ada apa namanya, aliran ya, di daerah yang berair. Kenapa kita menggunakan daerah yang sedikit berair? Karena asalnya markisa ini ya tumbuh secara liar di daerah-daerah yang ada sungainya biasanya gitu. Jadi kawasan-kawasan yang sedikit agak lembab seperti di rerak ya, ini rerak kalau bahasa Gayunya ini, saluran air begitu biasa di kebun-kebun bersumber dari apa namanya, dari mata air biasanya di kebun-kebun. Kalau di Gayo itu ada mata air dan kita buat rerak seperti ini. Nah, berikutnya markisa itu sudah diarahkan, dia akan terbentuk seperti ini ya. Jadi akan ada banyak cabang begitu. Jadi cabang yang itu akan mengembang di sepanjang jaring-jaring yang sudah dilipat sepertinya, dibuat kotak-kotak seperti ini ya. Nah, dan kita menggunakan apa namanya, pembuatan untuk paranya ya, ataupun penyangganya ya. Ini para bahasa Gayunya. Kita menggunakan kayu yang seperti ini, kayu sambung nyawa. Dan ini kayu ini biasanya dia akan tumbuh ya. Kayu ini akan tumbuh dan kita gunakan yang seperti ini ya sebagai penyangga dari jaring-jaring yang sudah ada seperti itu. Dan memang untuk pohonnya biasanya kita arahkan aja. Jadi kalau pohonnya ini adalah pohon awalnya di sini. Jadi nantinya akan tumbuh tunas yang baru seperti ini ya. Tumbuh tunas apa namanya, yang baru, dan kita arahkan melalui tali seperti ini sehingga nanti akan masuk ke wilayah apa namanya, jaring-jaring yang sudah kita sediakan seperti itu. Nah, dan ini total yang kita pergunakan untuk jaring laba-laba ini ya. Ini nanti memanjang ini dari ujung sana itu tadi, dari ujung sana kemudian ke sini dan lanjut lagi ke sana. Ayo ikuti, lanjut lagi ke daerah sini. Nah, dan ini kita coba bantu arahkan ya, markisa ini kita coba bantu arahkan ya. Memang buah yang masih belum dipanen itu seperti ini modelnya nanti ya. Ini karena masih baru, masih belum 1 minggu ini sebenarnya kita arahkan ininya, karena memang sudah ada apa namanya, benih markisanya ya. Jadi nanti akan kita arahkan sampai ujung sana,
sampai ke sana. Dan memang ini kenapa kita buat sengaja agak tinggi ya, agar ketika pohon markisa yang tadi sudah menjalar di atas, dia tidak kemudian mengganggu kopi yang ada di bawahnya. Dan seperti yang kita lihat di sini ya, ini ada juga rerak tadi ataupun saluran air ya, mulai dari atas sampai kepada bawah. Nah kalau yang ini itu namanya ini pohon yang itu tadi itu terpuk namanya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu apa ya, ini terpuk namanya. Kemudian kita berlanjut lagi ke sana ya, ke arah sana, kemudian ke arah sana dan juga ke arah sana. Jadi proyek ini cukup menjanjikan sebenarnya dalam proses pembuatan pengarahan markisa liar ini ya, kita arahkan dia melalui proses jaring-jaring yang seperti ini gitu. Nah sobat petani modernis dimanapun Anda berada, dan kalau kita tahu memang kawasan khususnya Kecamatan Permata ini memang cukup luar biasa ya dalam proses penjualan markisa ya, karena memang di sepanjang jalan menuju ke Aceh Utara itu biasanya atau mungkin ketika kita turun dari kota Takengon, biasanya di sepanjang jalan itu ada orang yang menjual buah markisa begitu. Dan juga alpukat, termasuk alpukat ya. Kalau dulu alpukat ataupun alpukat itu biasanya bahasa gaunya pokat itu ya, itu digunakan untuk mukul anjing ataupun pendrenasu, karena memang tidak ada harganya begitu ya. Tapi sekarang ini akses jalan yang cukup baik ya, kemudian distribusi barang yang cukup luar biasa saat sekarang ini, alpukat ini berharga di sini. Dan juga markisa itu pun sangat-sangat berharga sekali. Kita memang tidak bisa mencontohkan buahnya bagaimana ya, tapi paling tidak ini yang masih hijau-hijau seperti itu ya, masih belum matang. Dan nantinya itu kalau sudah menguning, dia biasanya kita langsung bisa ambil, atau sebelum menguning dia bisa langsung kita ambil dan kita jual. Nah jadi ini ya kita arahkan, biasanya nanti akan tumbuh lagi cabang-cabang baru ini di cabang muda ini. Dia akan bertunas kembali dan akan menyebar di sepanjang jaring ataupun kotak daripada markisa yang sudah disediakan. Kira-kira itu saja sobat modernis ya. Nanti akan kita update kembali setelah beberapa bulan kemudian prosesnya bagaimana, proses markisa yang kemudian menjalar di atas jaring-jaring ini akan kita update kembali, dan kita akan tunggu dan juga akan menantikan bagaimana proses selanjutnya. Seperti itu rekan-rekan petani modernis dimanapun Anda berada. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.